breeding, terutama di 24 jam atau hari pertama di minggu pertama sangat penting, apabila target crop fill, atau konsumsi pakan di awal tercapai, akan mempengaruhi feed intake dan bobot ayam di minggu pertama. Solusinya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, selamat berjumpa kembali, di channel Mitra Peternak. Channel yang selalu berbagi pengalaman seputar dunia ayam broiler, terutama masalah manajemen produksi ayam broiler. Seperti yang sudah saya sampaikan, di video sebelumnya, pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman, masalah pentingnya masa brooding, dan ciri-ciri kegagalan dan keberhasilan di masa brooding, di hari pertama dan minggu pertama. Sobat Mitra Peternak, kita perhatikan kondisi ayam ini, yang sering kita temukan di kandang-kandang di lapangan. Jadi kondisi dalam kandang satu brooding, yang umurnya sama, tapi kondisi pertumbuhan atau bobot ayamnya yang berbeda. Yang satu bobotnya besar normal, yang satu bobot ayamnya kecil. Ini merupakan salah satu hasil dari proses masa brooding yang tidak optimal. Sobat Mitra Peternak, sekarang kita observasi dan evaluasi, apa saja penyebab di masa brooding tidak optimal, sehingga menyebabkan bobot ayam di minggu pertama tidak tercapai atau pertumbuhan ayam tidak seragam merata. Yang pertama, konsumsi pakan, terutama crop fill di 24 jam di hari pertama, setelah penebaran DOC, itu biasanya tidak tercapai 100%, temboloknya penuh. Ayam inilah yang selama 24 jam, temboloknya tidak terisi penuh, beresiko bobot pertumbuhan ayamnya tertinggal atau kerdil. Sobat Mitra Peternak, penyebab yang kedua yang sering terjadi di lapangan, adalah jumlah tempat makan dan minum. Semakin banyak tempat makan dan tempat minum, maka akan memudahkan akses ayam lebih mudah untuk makan dan minum. Kemudian, penyebab yang ketiga, adalah suhu brooding yang tidak tercapai, sehingga kenyamanan ayam terganggu. Contohnya, adalah jenis dan jumlah pemanas. Misalkan, pemanas berbahan gas, dengan pemanas tungku kayu atau batu bara, otomatis akan berbeda hasilnya. Seperti pemanas bahan gas dengan jenis otomatis, akan lebih stabil suhunya dan lebih efektif pemanasnya. Kemudian, penyebab yang keempat, intensitas cahaya penerangan atau lux. Jumlah dan jenis lampu serta posisi lampu penerangan yang kurang, atau penerangan yang tidak rata, akan mempengaruhi kenyamanan ayam. Berikut standar kebutuhan cahaya penerangan atau lux, berdasarkan umur ayam. Umur 0-7 hari, 40 lux atau lampu LED ukuran 19 watt. Umur 8-14 hari, 20 lux atau lampu LED ukuran 8 watt. Umur 14 hari sampai panen, 10 lux atau lampu LED 4 watt. Kemudian penyebab berikutnya, atau yang kelima, ventilasi. Penyetingan blower intermittent, on dan off-nya tidak tepat. Misalkan on-nya terlalu lama, sehingga suhu broodingnya terbawa angin dan ayam kedinginan. Atau, setting off-nya terlalu lama, yang menyebabkan kondisi brooding pengap, kurang sirkulasi udaranya. Jadi penyetingan on dan off-nya harus diperhatikan, supaya ayam lebih nyaman. Ciri-ciri atau indikator ventilasi yang baik. Pertama, kondisi sekam, atau liter, kering, tidak basah, atau lembab dan menggumpal. Yang kedua, bulu ayam bersih dan mulus. Ketiga, bebas amoniak,
tidak pengap, dan oksigen cukup. Yang selanjutnya, konsumsi pakan, atau feed intake dan bobot ayam, standar, atau lebih dari standar. Penyebab berikutnya, atau yang keenam, kondisi sekam, atau litter. Kondisi sekam yang basah atau lembab, ini juga sangat mempengaruhi kenyamanan, dan kesehatan ayam. Disarankan ketebalan sekam, minimal 10 cm, supaya sekam tidak mudah basah dan menggumpal. Misalkan ada sekam yang menggumpal, dengan kondisi sekam yang tebal, mudah untuk menyisitnya, atau mengangkatnya. Berikutnya penyebab yang ketujuh, kepadatan, atau density ayam. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, standar kepadatan ayam berdasarkan usianya. Ini perlu diperhatikan, karena dengan kondisi ayam kepadatan, potensi konsumsi pakan dan minum ayam akan sedikit, karena persaingan dan jumlah tempat pakan dan minum otomatis kurang, dan pasti kenyamanan ayam terganggu, dan juga bisa berpotensi ayam menumpuk yang mengakibatkan kematian meningkat akibat kepadatan. Selanjutnya, yang kedelapan, biosecurity atau kebersihan. Biosecurity dan kebersihan di kandang sangat penting untuk kenyamanan dan kesehatan ayam. Dengan menjaga kebersihan di kandang dan melakukan sanitasi, bisa menjaga dan meminimalisir masuk dan berkembangnya bakteri, virus atau sumber penyakit lainnya yang ada di dalam kandang atau dari luar kandang. Berikutnya yang kesembilan, yang harus diperhatikan adalah waktu istirahat kandang, atau jarak waktu check-in ke check-in lagi. Karena waktu lamanya istirahat kandang, sangat mempengaruhi kondisi kualitas kebersihan dan sterilisasi kandang. Biasanya dengan istirahat kandang yang pendek karena diburu-buru, mau check-in lagi, biasanya, kebersihan saat proses cuci kandang dan biosecurity-nya kurang maksimal. Ini akan berpotensi meningkatkan resiko atau tantangan penyakit di kandang lebih tinggi, yang akan mempengaruhi ketika DOC datang, akan langsung terpapar bakteri atau virus, dari periode sebelumnya. Perbedaan antara kosong kandang dan istirahat kandang. Ini penting dipahami oleh peternak. Kosong kandang, kondisi kandang kosong, tidak ada ayamnya, tapi dalam kondisi kotor atau belum melalui proses dicuci dan sanitasi. Sedangkan, istirahat kandang, kondisi kandang dalam kandang sudah tidak ada ayam, tapi sudah bersih dan steril, sudah melalui proses cuci kandang dan sanitasi. Demikianlah beberapa penyebab, atau hal-hal yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan proses di masa brooding, yang mengakibatkan pertumbuhan ayam tidak optimal. Jadi, kesimpulannya, proses di masa brooding, terutama di 24 jam atau hari pertama di minggu pertama sangat penting, apabila target crop fill, atau konsumsi pakan di awal tercapai, akan mempengaruhi feed intake dan bobot ayam di minggu pertama. Solusinya, lakukan evaluasi perkembangan ayam dari hari per hari atau day per day-nya. Sehingga kita bisa lebih mengetahui performa pertumbuhan ayamnya, dengan mengetahui lebih awal kondisi pertumbuhan ayam, apakah target hari ini konsumsi pakan dan minumnya tercapai atau tidaknya, kita akan lebih mudah mengevaluasi penyebab, dan segera memperbaikinya. Sekian dulu, untuk video kali ini. Untuk video berikutnya, kita akan membahas, proses masa growing, atau masa pertumbuhan. Jangan lupa, klik, like, subscribe dan share.